Halo Sobat Kepo, what's up bro? Ya gua harap kalian semua selalu sehat dan juga bahagia. Selamat datang kembali di channel Pemersatu Baki. Dan di video gua kali ini, gua akan menceritakan side story, yaitu Baki Gaiden Scarface, di mana fokus ceritanya adalah Hanayama dan juga Titan Rex, si manusia muka kadal. Langsung aja cekidot. Di video yang sebelumnya, pertarungan antara Titan Rex dan Grandmaster masih belum berhenti. Saking kuatnya, bahkan si Rex sampai dikira kalau dia adalah Jack Hanma. Sementara di tempat berbeda, akhirnya Sonoda mendapatkan informasi tentang siapa Grandmaster yang sebenarnya. Dan ternyata dia bukan sekedar boncel biasa. Secara ada organisasi besar yang ada di belakangnya. Bahkan pertarungan Titan Rex dan Grandmaster yang sebenarnya beda ukuran semakin menegangkan, karena sejauh ini keduanya masih bisa bertahan. Tapi lantaran dibuat muntah, Grandmaster semakin dibuat marah. Bahkan dia berkata akan menunjukkan kemampuan yang sebenarnya. Dan sesaat kemudian si tuyul Millennium berubah menyeramkan. Bahkan juga dia berkata akan segera menghabisinya. Tentu aja si Rex kagak ngerti. Bahkan dia nanya, "Lo ngomong apaan sih?" Dan tiba-tiba si boncel langsung pengen dia timpa. Tapi dengan satset pukulan si Rex langsung ditahan. Tulang si Rex langsung dibuat patah. Udah gitu dikasih jari tengah, pucet. Tentu aja Rex kagak senang dan si boncel langsung kembali dia serang. Tapi yang terjadi malah dia yang kena beri. Bahkan Rex yang segede gaban sampai langsung dijatuhkan. Kemudian sambil nahan nyut-nyutan, Rex mengatakan, "Buset, kuat banget nih orang." Tapi kagak pakai lama, tiba-tiba muka si Rex langsung ditimpa. Si tua zombie berkata, cacat bawaan Grandmaster adalah kelebihannya. Dan ketika obatnya habis, justru perkembangan ototnya semakin cepat. Sebab kekuatan dan juga kecepatannya akan meningkat secara sementara. Dan tampak di sana si Rex yang terus-terusan ditimpa. Tapi si tua zombie menyadari masih ada musuh satu lagi. Dan melihat darah Hanayama yang masih bercucuran, maka dia mengatakan kalau inilah kesempatan. Dan dia pun berencana untuk membunuh Hanayama. Gak pakai lama, toples langsung dia buka. Dan ternyata itu adalah racun buatannya. Kemudian diam-diam dari belakang Hanayama langsung dia incer. Dan dengan gaya ala ninja dia bersiap membunuh Hanayama. Tapi seketika Hanayama langsung menyadari. Namun romannya terlambat karena di tangannya panahnya tetap menancap. Shiba dibuat tercengang, sementara si tua zombie tampangnya berubah girang. Shiba yang kagak terima, si tua zombie langsung pengen dia samperin saat itu juga. Tapi langsung dicegah oleh Hanayama. Kemudian dengan tenang tangannya sendiri langsung dia pegang. Sementara itu si tua zombie ketawa sendiri. Secara dia yakin kalau sebentar lagi Hanayama bakal mati. Tapi kemudian hal mengejutkan terjadi, karena dengan kekuatan cengkramannya Hanayama malah meledakkan tangannya sendiri. Maka dengan ini berarti peredaran racunnya digagalkan Hanayama. Dan melihat apa yang terjadi, kagak pakai basa-basi, si tua zombie langsung dibuat lari. Sementara itu tampak juga di sana si Titan Rex yang ngejoprak kagak berdaya. Kemudian si tua zombie yang dibuat ngeri langsung masuk mobil lagi. Dan sambil gemeteran dia kembali keingetan rumor tentang kekuatan cengkraman Hanayama. Ternyata emang bener nyata. Bahkan juga nih orang tenaganya bener-bener GG gila. Dan kali ini dengan ingus yang meler, mau kagak mau dia harus percaya. Kemudian biar hilang rasa pegal, Hanayama langsung retak abal-abal. Dan kagak pakai lama, secara tiba-tiba mobil si tua langsung didorong sekuat tenaga. Kagak pakai kasihan, karena mobil si tua dilempar ke laut sekalian. Dan seketika langsung blebek-blebek. Maka dengan ini berarti Hanayama telah kembali. Dan mereka bertiga juga langsung menyadarinya. Terlebih lagi Hanayama berjalan ke arahnya. Tapi saat si boncel udah siap siaga,
Ternyata Hanayama malah lewat gitu aja. Bahkan dengan tampang gak berdosa, dia minta rokok sama Shiba. Si Boncel yang merasa dikacangin kagak terima. Tapi Hanayama langsung mengatakan belum waktunya dia turun tangan. Lalu Shiba yang merasa langsung ketakutan. Secara yang tersisa tinggal dia doang. Kemudian Rek yang hampir innalillahi tiba-tiba bangkit lagi. Dan kagak pakai lama, si Boncel langsung dia timpa. Tapi secara mengejutkan, lagi-lagi tangannya yang dipatahkan. Dan belum berhenti, si Rek langsung diberi di ulu hati. Bahkan sebelum jatuh ke bumi, dengan satset Rek langsung ditendang lagi. Bahkan dengan sekuat tenaga, muka Rek langsung ditimpa. Kemudian sambil ngeremes muka Rek, si Boncel menyuruh Hanayama agar segera menolongnya. Tapi yang terjadi, Hanayama seolah gak peduli. Dan si Boncel pun mengatakan kalau Hanayama orangnya kagak setia kawan. Sementara Rek semakin disiksa, si Boncel kembali berkata kalau sebenarnya Hanayama takut sama dia. Bahkan ketika Shiba mau menolongnya, dia tetap dilarang sama Hanayama. Kemudian Rek yang semakin kesakitan melakukan perlawanan. Dengan sisa tenaga, Rek berusaha menjatuhkan si Boncel Kagedanta. Tapi semua itu sia-sia, karena yang terjadi malah dirinya yang dihempas ke bumi. Bahkan juga hidungnya sampai dibuat celopot. Melihat Rek yang udah kagak berdaya, dengan bangga dia berkata kepada Hanayama, "Lo yang selanjutnya." Tapi dengan gaya sok cool, Hanayama kembali mengatakan kalau belum saatnya dia turun tangan. Dan bener aja, kagak pakai disangka Rek bangkit secara tiba-tiba. Meskipun dengan tubuh porak-poranda, bahkan juga hidungnya kagak ada. Kasian si Rek, udah jelek tambah jelek. Dan melihat keadaan Rek yang memprihatinkan, si Shiba jadi kasian. Secara meskipun badan Rek segede gaban, tapi tetap aja dia masih bocah korengan. Sementara di lain sisi, Hanayama masih percaya buat Rek untuk berkelahi. Dan akhirnya Shiba pun mengerti maksud dari Hanayama. Kemudian sesuai prediksi, akhirnya si Rek bangkit lagi. Dan ini bukan soal menang atau kalah, tapi tentang harga diri seorang lelaki. Tapi kagak pakai lama, si Rek langsung ditimpa. Gak cuma sekali, si Rek dihantam berkali-kali. Kemudian si Rek yang udah mati gaya langsung berencana menggunakan senjata andalannya. Dan tiba-tiba dengan gaya dia mau berubah jadi Super Saiyan. Tapi seolah kagak dikasih kesempatan, si Rek langsung dihantam habis-habisan. Bahkan si Rek yang belum sempat napas terus dihantam tanpa balas. Dan tanpa kasihan sama sekali, si Rek terus-terusan diberi. Hingga akhirnya dia ambruk lagi. Bahkan si Rek yang udah ngejoprak masih dihantam habis-habisan. Melihat Rek yang habis disayurin, Shiba turut prihatin. Tapi si Rek belum menyerah sama sekali. Si Boncel langsung dia beri. Tapi lagi dan lagi, semua serangan Rek dengan mudah dihindari. Bahkan tulangnya dibikin patah lagi. Tapi meskipun badan udah hancur lebur, si Rek tetap menolak untuk mundur. Boncel pun dibuat paham kalau nih orang kagak peduli dengan rasa sakit dan kerusakan. Dan Boncel menganalisa nih orang bisa gila karena emang otaknya kagak ada. Buktinya meskipun berkali-kali ditabokin di kepala, nih orang kagak jatuh juga. Tapi kemudian salah satu serangan kagak bisa Boncel tahan, karena ternyata secara gak sengaja tulang si Rek nancep ke dada. Dan serangan si Boncel akhirnya berhenti karena ternyata sakitnya tuh di sini. Kemudian lantaran gengsi, akhirnya si Boncel nyerang lagi. Tapi secara mengejutkan, kali ini serangannya bisa ditahan. Bahkan juga dia langsung dibanting secara membabi buta. Saking kerasnya hantaman, biji matanya sampai dibuat cipluk. Tapi si Rek belum kelar. Si Boncel terus-terusan dia hajar secara barbar. Seolah balas dendam, tanpa henti si Boncel terus-terusan dia hantam. Dan lantaran si Boncel udah ringsek kagak berdaya, Rek pun langsung bertanya, "Halo bro, lanjut kagak nih?" Kemudian dengan napas ngap-ngapan, si Boncel pun mengatakan kalau dia udah dikalahkan. Dan setelah kalahnya si Boncel Kagedanta,
kira-kira apakah Rek dan Hanayama akan saling jatuh cinta? Ya, kita bikin asik aja di video gua yang selanjutnya.